Kalau kamu tetap terlihat tegas dan kemudian ya yang seperlunya saja, ini bisa dihindari karena minor semua. Yang perlu kamu lakukan hanyalah keputusan. Itu yang terlihat dari kartu besarnya. Ini memang major arcana. Tuhan bilang buat keputusan. Harus ada keputusan di 2 minggu pertama Juli ini. Apakah hanya akan sebatas membantu saja atau akan melibatkan hati lagi? Kalau melibatkan hati lagi, the Four of Wands dan ada the Knight of Swords ya. Ini tidak akan mudah gitu deh guys. Ketika kamu kembali bersama dengan dia, ini nggak akan mudah ke depannya. Halo Eris, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya, dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang di bulan Juli Eris, dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk Aries couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di 2 minggu pertama Juli 2023 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Aries sekaligus, jadi nggak semua Aries akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dimasukin ke hati guys, itu hal yang biasa ya. Dan energi juga sifatnya reversible, vice versa kata mereka. Mungkin ini energi kamu Aries, bisa jadi juga ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Pasangan kamu tentunya ya, karena kita bicara tentang love reading. Bisa pacar, bisa tunangan, bisa suami, bisa istri, atau selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu ya guys. Unfinished business. Oke, kita akan buka 10 kartu untuk kamu guys. 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku ceritakan di 6 kartu pertama nanti, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance di awal Juli ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Ini readingan aku buat untuk Aries yang dealing dengan all zodiac sign. Dengan siapapun kamu berurusan mengenai romance saat ini, you are very welcome here guys. Tapi aku akan ambil 3 kartu yang mewakili 3 zodiak istimewa dalam kehidupan Aries kolektif di awal Juli ini. Kenapa mereka demikian istimewanya? Karena mereka yang paling banyak cross watching Aries ya, yang paling banyak ngintipin Aries. Oke. Yang pertama adalah Libra. Yang kedua ada sesama Aries. Satu lagi. Dan yang ketiga ada Cancerian. Aries dealing dengan Libra, Aries dealing dengan Aries, dan Aries dealing dengan Cancerian ya. Nanti akan ada pesan khusus dari kurir khusus guys di video extended. Silahkan dicek ibrot untuk yang tertarik. Oke. Kita akan segera mulai dari oracle dulu. Seperti biasa aku akan ambil 2 kartu untuk kamu Aries, untuk melihat apa kira-kira cerita kamu di awal Juli ini ya dalam hal romance. Kalpon the Almighty, kata Kalpon Dark Angels, Kalpon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of July 2023. Thank you. Come on Aries, mari kita bahas. Mari kita bahas Aries, mari kita bahas. Yang pertama katanya ada kartu generosity, baik hati, baik budi, rendah hati, berempati guys ya, murah hati. Dan kemudian kartu kedua ada memories, kenangan-kenangan. Oke. Ingatlah memori atau kenangan ya guys. Memori ini pasti di masa lalu ya, nggak ada ceritanya memori di masa depan. Kan kita semua bilang memori di masa lalu Ci. Kamu harus mengingat sesuatu di masa lalu Aries. Itu akan memancing generosity atau kebaikan hatimu. Itu akan memancing kamu atau kayak membuat kamu yakin untuk bersikap murah hati, baik hati, pengertian mengenai romance tentunya guys di awal Juli ini. Bisa jadi mungkin ada seseorang yang minta bantuan kamu ya dalam hal romance tentunya ya, mungkin mantan kamu atau
pacar kamu atau siapalah itu ya, atau selingkuhanmu. Dan kemudian kamu kayak, ih ngapain gue bantu lu, capek banget gue bantu lu, emang ada kewajiban gue gitu bantu lu kan gitu kamu Aries. Nah itu kan di luar dari generosity ya, itu artinya kamu nggak baik hati. Emang benar sih, ngapain juga kamu bantu dia. Nggak usah nggak usah Aries, nggak usah. Nggak. Mungkin ketika kamu membantu dia, itulah disebut dengan generosity guys. Karena dimana kamu tidak punya kewajiban membantu dia, tapi kamu membantu dia, itulah baik hati. Ketika kamu berkewajiban membantu dia, itu meet the requirements istilahnya ya. Memang sudah selayaknya, sudah selayak dan sepantasnya kamu membantu. Ini kan kamu gak punya kewajiban untuk membantu dia. Dan kemudian kamu disuruh mengingat memori tentang kalian di masa lalu. Dan itu akan mempermudah kamu untuk bersikap baik hati atau murah hati kepada dia. Kita langsung buka kartunya aja ya guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first bi-weekly of July 2023. Thank you. Hey simple things. No. Kebanyakan nonton TikTok gue guys. Oke, Knight of Swords. Baunya bau-bau perang dunia ya guys. Baunya bau-bau pertengkaran, konflik. Ini di sini ya. The Page of Cups. Kaki di kepala di kaki. This is you Aries, Emperor. Ini kalau aku lihat sih orang lama sini yang akan minta bantuan kamu tidak lama lagi. Di awal Juli ini ada orang dari masa lalu yang akan menghubungi kamu guys, ngechat kamu mungkin atau nelfon kamu atau mendatangi langsung ya, dan dia tuh mau minta bantuan kamu guys. Dan kamu mampu membantu dia. Saat ini mungkin kamu merasa nggak mungkin ya, tapi yang pasti di 2 minggu pertama Juli 2023 Emperor ini akan ditegakkan untuk kalian Aries. Ini adalah simbol power, kekuatan, kekuasaan, kemampuan. Mampu atau tidak mampu bukan menjadi jaminan seseorang mau menolong orang lain, ya nggak sih guys? Aduh gimana ya, gue cuma tinggal punya uang 100.000 nih. Lo mau minjam 100.000, besok gue mau makan apa? Misalnya begitu ya, kalau ada yang pinjam dong 100.000, penting banget nih gitu. Itu kan dalam keadaan tidak mampu. Ada orang ya udah deh pakai dulu deh. Jadi ntar gimana kamu makannya? Ntar deh gue pikirin, kamu lebih penting. Ada yang seperti itu. Bahkan mungkin ada orang yang punya 1 juta, pinjam dong 100.000, gue penting banget. Nah dia mampu, tapi dia nggak mau kasih. Ini akan sangat challenging sekali bagi kamu Aries. Page of Wands, the Three of Swords. Oh dia pernah menyakiti kamu ya. Justice ini adalah decision, negotiation ya. Keputusan atau negosiasi. Kenapa sih Tayo ini semakin hari semakin gemuk? The Ten of Pentacles dan kemudian Six of Wands. Hangman. Kemungkinan kamu akan menunda-nunda katanya Aries ya. Kamu bisa membantu dia tapi kamu menunda memberikan bantuan. Atau kalau kamu tidak membantu, ada yang tertunda di dalam hidupmu. Karena aku lihat ini seperti Six of Cups guys, kayak bau reconnection. Bau kabel terbakar begitu guys. Ada orang yang akan segera terkoneksi kembali. Mari kita langsung klarifikasi aja ya. Call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this. For Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, love reading for first week of July 2023. Bantuan itu bukan harus tentang uang ya guys. Walaupun tadi aku kasih contoh tentang uang 100.000, tapi bukan harus tentang uang. Tolonglah pahami keadaanku. Maukah kamu memaafkanku? Itu pun bantuan guys. Kalau ada orang yang bilang seperti ini ke kamu Aries, tolong maafkan aku. Bisa gak sih kamu memahami keadaanku yang dulu dan kemudian bisa memaafkan aku? Itu pun minta bantuan ya. Karena kamu merasa tidak berkewajiban untuk membantu. Jadi kamu pun bisa menolak. Oke. Let me clarify the Hangman. Thank you. Yang jelas ini kayaknya orang yang sudah lama gak kelihatan Aries dari hidupmu guys. Mungkin kalian dulu memutuskan untuk berpisah atau jauh-jauhan atau diam-diaman. Diam-diamannya sampai bertahun-tahun. The Five of Cups, Nine of Pentacles, The Emperor, Queen of Wands. Oh ya, kamu terlihat sangat
menang, bukan menang sih istilahnya ya, apa ya, sebentar. Nah, kena juga loh. Nah, akhirnya datang juga. Kamu mungkin akan bilang begitu ketika melihat chatnya nanti gitu ya. Nah, akhirnya muncul juga lu gitu. Tapi sense-nya itu bukan seperti orang yang kesenangan girang gitu. Enggak, Eris. Tapi lebih ke arah gue gitu loh. Eris gitu loh. Dan ada Pentacles, ada sedikit arogansi di sini guys, but in a good way I think, because this is the Queen of Wands. Kamu tahu ya, pantas lah, wajar lah kalau dia datang ke gua gitu loh, kayak begitu guys. Kita teruskan dulu ke Center of the Reading, what this is all about. Thank you. Oke. Apapun guys, bentuk bantuan yang nanti diajukan oleh orang yang muncul di awal Juli ini untuk kamu, itu akan membuat kalian lebih banyak berurusan ke depannya. Dan kamu udah tahu itu, Eris. Contoh lagi ya, minjam 200.000 dan dia nggak akan gampang gitu ngembaliin 200.000. Pasti nanti selama 3 bulan ke depan aku harus mengingatkan dia lah, begitu ya, kayak harus berurusan dengan dia lah, harus baca-baca chatnya yang bilang kalau dia masih belum bisa bayar lah gitu. Karena aku lihat kan kamu mampu di sini. Uh, the Page of Cups yang di cross dengan The Emperor. Di bawahnya Six of Pentacles. Six of Pentacles ini memang generosity ya. Kamu nggak pengen sebenarnya kalau kalian berurusan lagi ke depannya? Walaupun memang masih ada rasa kasihan gitu, masih ada perhatian, kamu masih mau kepikiran begitu, ntar kalau dia nggak gua bantu gimana ya dianya begitu. Tapi tetap kamu ngerasa nanti kalau aku bantu malah nyambung lagi gitu, malah ada cerita lagi. Kedepannya malah jadi makin sering ketemu lagi, kamu nggak mau. Tapi tetap ada rasa kasihan deh. The Page of Cups ini aku lihat rasa kasihan. Dan itu akan ditutup dengan powermu. Kamu kayak pura-pura nggak kasihan, aku nggak kasihan, ngapain juga aku kasihan sama lu begitu. Sementara dari kartu Oracle ini, Aries, yang terlihat just be yourself, karena terlihat generosity ya, kebaikan hati di sini. Iya, apa adanya aja kamu tunjukkan begitu. Karena memang sepertinya memang kalian harus berurusan lagi, Aries, ke depan. Ini jalannya begitu guys, ini caranya. Kayak pernah lihat di readingan siapa ya ini ya? Lupa ingat. Lupa lagi syairnya. Hermit, The Magician, dan kemudian The Four of Cups. Oke, kayak gini. Kalaupun ini berupa permohonan maaf, please take me back, begitu ya. Tolong maafkan aku, ayolah kita kembali lagi, Aries. Masa sih kamu nggak mau kasih aku kesempatan lagi? Kalaupun memang benar-benar to the point, itu intinya. Jadi minta bantuan adalah kamuflasenya atau alasannya begitu. Kamu kayak memikirkan begini, Aries. Dulu aku udah pernah kasih kesempatan sama kamu untuk, let's say misalnya berubah atau memperbaiki atau berusaha untuk memperjuangkan, tapi kesempatan itu kan sudah habis, sudah berlalu, buktinya kita terpisah di beberapa waktu yang lalu. Kenapa aku harus kasih kamu kesempatan lagi? Kenapa aku harus berbicara lagi denganmu? Kenapa aku harus membantu kamu? Kenapa aku harus terlibat lagi dengan hidupmu? Bukannya aku nggak pernah ngasih kamu kesempatan ya, tapi kesempatan untuk kamu sudah habis begitu ya. Dalam keadaan kamu kasihan sama dia maybe, atau memang masih ada rasa. Nah, karena Page of Cups ini macam-macam pengertiannya ya. Just take how it resonate to your personal life. Oke, The Page of Wands. Yang kamu inginkan adalah kebebasan, Aries. Kamu nggak pengen ada urusan dengan dia lagi. Menurutmu kalau ada urusan sama dia itu masuk keterikatan. Kamu nggak suka ada keterikatan bersama dengan dia. Agak-agak dilematik sih ini sebenarnya, guys. Seharusnya kalau tadi di sini udah nggak ada rasa begitu ya, akan lebih gampang, guys. Tapi kan ini love reading. Kalau kamu nggak ada rasa, kamu nggak akan kebaca, guys, di readingan aku, Aries.
Oke, akui saja lah. The Chariot, The Nine of Wands, kemudian ditambah The Tower. Ini mah kalau ada urusan lagi sama dia, tinggal ntar nunggu kacaunya lagi kok, nunggu hancurnya lagi, nunggu berantemnya lagi, nunggu ribetnya lagi. The Three of Swords ini aku tidak rasakan lagi di sini loh guys. Karena ini sebenarnya readingan Celtic ini sebab dan akibat ya. Apa yang terjadi di masa lalu itulah yang mengakibatkan masa sekarang, dan bagaimana tindakan kita atau respon kita di masa sekarang itulah yang akan terlihat menjadi gambaran di masa depan. Begitulah Celtic guys. Dan memang tarot ini logika sebenarnya. Tapi yang aku rasakan sebagai pembacanya, The Three of Swords ini tidak ada lagi karena masuknya The Page of Cups. Berarti kalaupun dulu kamu pernah kecewa sama dia, sakit hati sama dia, itu udah nggak terasa guys di 2 minggu pertama Juli ini. Mari kita langsung lihat saja ya. Jadi nggak ada mendendam. Alasan kamu menunda pun, kalau nanti kamu mau kasih bantuan atau kayak mau mempraktikkan baik hati tadi ke dia, alasannya pun cuman mau cari tahu, why, kenapa, why should I? Bukan karena nih rasain nih, ini nih hasil dari perbuatanmu. Bukan kayak gitu guys. I love this energy, dewasa sekali. Emperor lo guys, ya nggak sih? The Nine of Swords. Bisa jadi ini adalah pernikahan, berarti kamu adalah single mom saat ini atau single dad, dan kemudian mantan istri atau mantan suamimu mendekat lagi di 2 minggu pertama Juli ini. Ya. Ada divine intervention di sini guys, di recent past itu yang menyembuhkan rasa sakit hatimu, rasa kecewamu di sini ya. Terlihat. Tapi konsekuensinya adalah jarak di antara kalian berdua. Jadi antara kamu yang menghilang dari hidupnya atau dia yang menghilang dari hidupmu, atau kalian berdua tahu posisi masing-masing di mana tapi tidak mau berurusan lagi. Jadi kalau ada orang tanya, si Anu kemana sih sekarang, si Eris, dia pasti tahu orang yang sedang kamu fokuskan ini, oh di Jakarta begitu. Dia pasti tahu karena saling mencari informasi tapi tidak mau ada urusan begitu. Yang bikin ini ribet ada Page of Cups di center of the reading itu aja Eris. Kalau seandainya pun tidak ada Page of Cups, sebagai seorang Eris yang sudah tidak menyimpan dendam atau rasa sakit hati atau kecewa lagi, kamu pun ada peluang untuk bersikap baik ke dia atau membantu dia begitu. Itu bukan jadi masalah. Nah, yang jadi masalah perasaan kamu ini nih. Even kecil tapi masih ada ke dia. Justice. Ini adalah keputusan atau negosiasi ya guys. Mari kita lihat dulu Knight of Swords. Oh. Ten of Pentacles, Seven of Wands. Yang aku lihat sih kalian kedepannya justru malah makin dekat Eris. Four of Wands di bawah guys. Jadi yang awalnya dia udah keluar dari kontrakan kamu, keluar dari apartemenmu gitu, tapi kalian jadi satu atap lagi. Gara-gara bantuan tadi, kayak minta bantuan atau please take me back gitu, karena ada permohonan atau karena ada komunikasi gitu deh guys ya. Karena ini general reading. Karena kamu berbicara dengan dia di 2 minggu pertama Juli ini dan kamu masih ada Page of Cups di bawah Emperor, di balik ketegasan yang kamu tunjukkan ke dia itu masih ada perasaan. Dan komunikasi ini atau hubungan ini di awal Juli ini akan memancing kalian untuk kembali ke keadaan semula guys. Di recent past, Six of Cups. Aku pikir kamu tadi bakalan menolak Eris. Karena di sini kan decision ya guys, kartu justice ini kan kartu keputusan. Keputusan kamu itu ini. Ya wes lah, monggo masuk sini. Kalau kamu emang udah gak punya tempat tinggal, kamu nginap di sini aja. Dan kemudian kedepannya we know apa yang terjadi. Jadi kalau seandainya Eris,
kamu mau tetap bersikeras, tidak boleh ada dia lagi di dalam hidupmu, berarti hati-hati di 2 minggu pertama Juli ini guys. Kamu bisa menolong dia, kamu bisa generous, baik hati gitu ya. Eh, tapi kamu jangan sampai membiarkan Page of Cups ini membesar. Mungkin kamu kasihan guys ya, mungkin kamu merasa kayak ikut bertanggung jawab atas masalah yang dia hadapi saat ini. Nah, jangan sampai ke arah emotion deh. Ya kalau misalnya bantuan opo, kamu perlu uang, kapan kamu bisa bayar? Ini aku tak transfer, kamu gak usah datang ke rumah, kamu gak usah telepon aku, kamu gak ini, gitu kan bisa ya. Artinya kan berikutnya kalian gak ada inian. Kapan bisa bayar? 2 bulan lagi, nanti 2 bulan lagi tanggal sekian aku telepon. Setelah itu jangan hubungi aku lagi. Ah, itu kan tegas ya, itulah emperor yang sebenarnya karena ada power di situ. Tapi I don't know, Arisnya ini kayak akan ke bawah suasana karena berikutnya ini Ten of Pentacles, Seven of Wands, Knight of Swords. Kamu itu kayak diserang deh Aris. Eh, kayak dibombardir dengan harapan dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari kamu, dan kemudian ada ya udah deh, begitu. That's why the emperor itu datang miring di sini. Itu aja guys intinya. Kalau kamu memang nggak pengen ada urusan lagi sama nih orang, berarti hati-hati ya di awal Juli ini supaya tidak terlalu banyak melibatkan emotion. Oke, kalau kamu tetap terlihat tegas dan kemudian ya yang seperlunya saja, ini bisa dihindari karena minor semua. Yang perlu kamu lakukan hanyalah keputusan. Itu yang terlihat dari kartu besarnya. Ini memang major arcana. Tuhan bilang buat keputusan. Harus ada keputusan di 2 minggu pertama Juli ini. Apakah hanya akan sebatas membantu saja atau akan melibatkan hati lagi? Kalau melibatkan hati lagi, the Four of Wands dan ada the Knight of Swords ya. Ini tidak akan mudah gitu deh guys. Ketika kamu kembali bersama dengan dia, ini nggak akan mudah ke depannya. Itulah secara umumnya. Tapi kalau kamu menolak yang berkaitan dengan emotion atau bersama kembali, ya kamu bisa terhindar dari the Knight of Swords ini, ya. Tapi kok aku ngerasa banyak Arisnya ini 90% pada kalah deh. Oke. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan Aries dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe mengenai romance guys dalam case ini di awal Juli ini, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya guys. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Itu aja yang aku punya untuk Aries couple, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars love reading untuk 2 minggu pertama Juli 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya Aries. Thank you very much. Dadah guys.